Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maziatul Lailia, NIM 180321100084. Saya berasal dari kelas A. Di video ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam yang diampu oleh Ibu Resti Prastika. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Resti. Yang pertama yaitu, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Menurut saya, dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tanah yang subur. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus, tentu akan membuat sumber daya alam tersebut menipis. Namun, dengan permasalahan tersebut, Indonesia masih memiliki banyak cadangan seperti yang dijelaskan pada artikel berikut. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa cadangan minyak Indonesia tercatat masih memiliki 3,8 miliar barel dan yang belum dieksplorasi sebesar 74 cekungan atau 7,5 miliar barel. Dalam sektor energi baru terbarukan atau EBT sebesar 442 GW. Sedangkan cadangan minerba yang terdiri dari batu bara yang bisa dimanfaatkan atau memiliki umur 39 tahun dan nikel memiliki umur sampai 184 tahun, serta umur cadangan pada logam besi yaitu 769 tahun. Bauksit memiliki umur cadangan selama 422 tahun, emas 28 tahun, perak 1143 tahun, serta timah memiliki umur cadangan 21 tahun. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab nomor 2, yakni bagaimana sikap Anda mengenai depresi dan kelangkaan terhadap cadangan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana sumber daya yang terbatas, sedangkan depresi adalah penyusutan jumlah sumber daya alam. Berdasarkan jurnal yang saya angkat yang berjudul Estimasi Depresi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur pada tahun 2017 menyatakan bahwa penyusutan sumber daya hutan sebesar 454,6 miliar rupiah. Faktor utama penyebab dari depresi ini adalah besarnya volume kayu di masing-masing kabupaten. Hal ini tentu akan mengakibatkan kelangkaan sumber daya kehutanan, di mana kayu tersebut akan menipis karena telah dimanfaatkan besarnya volume yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi kembali serta membuat kebijakan lain yang turut mempertimbangkan aspek lingkungan dan mencegah terjadinya eksternalitas yang berlebihan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa pendapat Anda mengenai eksploitasi besar-besaran untuk tujuan pembangunan? Dalam berkembangnya zaman, akan meningkatkan pula tingkat konsumsi masyarakat, sehingga masyarakat
Indonesia dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam tersebut demi memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut seringkali melewati batas ambang yang telah ditentukan, tanpa memperdulikan dampaknya di masa mendatang. Dampak yang akan diperoleh apabila terus terjadi eksternalitas, yakni kerusakan ekosistem dan juga lingkungan, yang akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan juga kelangkaan hewan serta tumbuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pengertian konservasi berdasarkan tugas review jurnal pada kelompok kami sebelumnya. Judul jurnal yang diangkat yakni Pemilihan Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Energi Panas Bumi di Kamojang, Jawa Barat dengan Analisis Multi Kriteria Decision Making atau MCDM. Pada jurnal ini, pengertian konservasi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Pada pasal 2, konservasi berasaskan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan juga seimbang. Sedangkan pada pasal 3, konservasi bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan bangsa. Demikian jawaban saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.